Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bersama Ibu Meli Rosmayanti dari SMA Negeri 1 Gunung Alif. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Anak-anakku semua, tentunya kita bangga dan merasakan keindahan alam Indonesia, dan tentunya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam ini sehingga kita mampu merasakan manfaatnya dan keindahannya. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali berbagai macam flora dan fauna yang beraneka ragam yang mungkin tidak kita temukan di negara yang lainnya. Kalau kita lihat tayangan gambar berikut, siapa yang tidak kenal dengan bunga Rafflesia arnoldi yang berasal dari salah satu provinsi di Sumatera? Yuk, yang belum kenal, ayo kita kenal bareng-bareng. Di sini ada gambar komodo, ada gambar burung cendrawasih yang begitu indah ekornya, kemudian ada bunga Rafflesia arnoldi. Ya, betul, bunga Rafflesia arnoldi berasal dari Provinsi Bengkulu. Komodo berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan burung cendrawasih berasal dari Papua. Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki banyak keanekaragaman kekayaan alam. Oleh sebab itu Indonesia dijuluki sebagai mega diversity country yang disebabkan karena Indonesia berada di daerah tropis. Keanekaragaman yang tinggi ini membuat Indonesia banyak ditemukan jenis hewan dan tumbuhan yang bersifat endemik yang hidup di negara kita. Kalau kita lihat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, Indonesia memiliki 3 daerah flora dan fauna, yaitu ada daerah oriental, ada daerah Australian, dan ada daerah peralihan. Daerah oriental atau disebut dengan biogeografi Asia mencerminkan posisi antara kedua benua. Karena pada zoogeografi Indonesia pada awalnya terbagi atas 2 daerah yang dibatasi oleh garis Wallace, yaitu daerah oriental dan Australia. Daerah oriental meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, sedangkan daerah Australia meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kemudian peneliti atau ahli zoologi bernama Weber melakukan penelitian di Indonesia, dan ternyata dia menemukan hewan-hewan di Sulawesi yang tidak sepenuhnya dapat digolongkan kepada kelompok Australian karena masih memiliki sifat-sifat daerah oriental, sehingga si Weber ini membuat garis pembatas yang terdapat di daerah sebelah timur Sulawesi yang memanjang ke Kepulauan Aru yang disebut dengan daerah peralihan. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini, di sini ada gambar-gambar flora endemik yang ada di Indonesia. Kenapa dikatakan endemik? Karena tumbuhan tersebut hanya bisa kita temukan di suatu wilayah tertentu di tempat yang tidak bisa kita temukan di wilayah tertentu di tempat yang lain. Misalnya bunga Rafflesia hanya kita temukan di Bengkulu, kemudian matoa hanya kita temukan di Provinsi Papua, kemudian anggrek hitam hanya kita temukan di Kalimantan, dan pohon jati hanya kita temukan di daerah Jawa. Marilah kita lihat satu-satu fauna yang ada di wilayah barat daerah oriental. Memiliki ciri-ciri yaitu mamalianya berukuran besar, kemudian banyak jenis primata, kemudian warna bulu burungnya kurang menarik. Contohnya misalnya mamalia berukuran besar yaitu gajah, badak, kemudian harimau. Sedangkan primatanya yaitu berjenis orangutan ataupun monyet. Sedangkan warna burung yang kurang menarik contohnya adalah burung murai. Sedangkan di daerah wilayah Indonesia bagian timur, kita sebut dengan Australian, ciri-ciri faunanya yaitu memiliki mamalianya ukuran kecil, mamalianya berkantung, dan warna bulu burungnya itu sangat menarik sekali. Mamalia ukuran kecil contohnya adalah kuskus, mamalia berkantung contohnya adalah walabi, kemudian burung yang warnanya menarik sungguh indah, misalnya burung kakatua, burung cendrawasih, dan lain sebagainya.
Sedangkan wilayah di Indonesia Tengah, yaitu disebut dengan wilayah peralihan, daerah peralihan antara transisi antar Oriental dan Australia, banyak terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri, misalnya komodo yang ada di Pulau Komodo. Kemudian ada babi rusa, ada tapir, ada anoa yang hanya bisa kita temukan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, demikian penjelasan tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu, kalian bisa merasakan manfaatnya yang sebesar-besarnya, pengetahuan kita menjadi bertambah. Nah, untuk mengukur tingkat pengetahuan kita, saatnya kuis. Silahkan kalian baca perintahnya. Sebutkan masing-masing 5 spesies hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kemudian kalian tulis jawabanmu pada kolom komentar video YouTube berikut. Kemudian kalian screenshot dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran tentang virus selanjutnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.